Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan kali ini, teman-teman sekalian, kita akan mengaji bersama mengenai mukjizat yang sifatnya kebahasaan. Mukjizat Al-Quran yang sifatnya kebahasaan. Yang mana pada ngaji kali ini kita memakai kitab judulnya As'ilah Bayaniyah fil Qur'anil Karim. As'ilah itu maknanya pertanyaan-pertanyaan bayaniyah yang bisa menjelaskan tentang Al-Quranul Karim. Yang mengarang kitab ini namanya Syekh Fadil Soleh As-Samiroi, orang sastra Arab di Aljazair kalau saya nggak salah. Jadi beliau punya program di televisi namanya Lamasat Bayaniyah. Ceritanya program TV tersebut itu beliau menjawab pertanyaan-pertanyaan pemirsa mengenai Al-Quranul Karim. Misalkan kenapa kok di ayat ini Al-Quran memakai kata ini, tetapi kenapa kok di ayat yang lainnya Al-Quran memakai kalimat atau kata ini, kenapa seperti itu. Nah, program TV-nya itu semacam itu. Oleh muridnya atau oleh pecintanya, jawaban-jawaban dari Syekh Fadil Soleh As-Samiroi itu dikompilasi hingga menjadi satu buku. Salah satunya adalah kitab ini. Jadi kita akan mencoba menyelami keindahan bahasa dari Al-Quranul Karim. Kenapa kok ini menurut saya penting untuk dipelajari? Karena aslinya dengan kita paham kebahasaan yang dipakai oleh Al-Quran, itu kita bisa sadar bahwa Al-Quran ini ternyata bukan bikinan manusia, tapi murni bikinan dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu ada tokoh yang menyebutkan bahwa Al-Quran itu kebenarannya bisa dibuktikan sendiri oleh dirinya. Salah satunya adalah dengan kita ngelihat susunan bahasa dari Al-Quran itu. Nah, di pertemuan kali ini kita akan membahas sedikit mengenai pemakaian bahasa yang ada di surat Al-Baqarah dan surat Luqman. Surat Al-Baqarahnya ayat 2, sedangkan surat Luqmannya ayat 2 sampai 3. Qala ta'ala fi suratil Baqarati, Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-Baqarah. Firman-Nya berupa dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Wa qala fi surati Luqman, sedangkan Allah berfirman di surat Luqman, tilka ayatul kitabil hakim hudaw wa rahmatan lil muhsinin. Soal pertanyaannya, limadza zada ar-rahmah alal huda fi ayati Luqman? Kenapa ada tambahan kata rahmah selain ada kata huda di ayat yang ada di surat Luqman? Coba kita perhatikan ya. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Di surat Al-Baqarah Allah mencukupkan diri dengan menerangkan bahwa Al-Quran itu adalah kitab yang mana tidak ada keraguan di dalamnya, hudan wa rahmat hudan rahmatan hudal lil muttaqin. Hudal lil muttaqin. Di surat Al-Baqarah Allah itu cuma berfirman Al-Quran itu sebagai hudan. Untuk siapa? Untuk orang yang bertakwa. Tidak ada kata rahmah di situ. Sedangkan di surat Luqman ada kata rahmah. Tilka ayatul kitabil hakim hudaw wa rahmatan lil muhsinin. Di surat Luqman Allah pakai kata hudan dan kata rahmat.
Jadi Al-Quran itu menjadi petunjuk sekaligus menjadi rahmat bagi siapa? Bagi orang yang berbuat ihsan. Sedangkan di surah Al-Baqarah, Al-Quran hanya menjadi petunjuk bagi siapa? Bagi orang yang bertakwa. Pertanyaannya, kenapa kok seperti itu? Al-jawabu, jawabannya katanya Syekh Fadil Sholeh As-Samirohi. Beliau menjawab gini, Inna ayatal baqarati fil muttaqin. Sesungguhnya ayat yang ada di surat Al-Baqarah itu tentang orang-orang yang bertakwa, tentang muttaqin, gitu. Wal muttaqi huwallazi yahfadhu nafsah. Sedangkan definisi dari orang yang bertakwa adalah mereka yang menjaga dirinya sendiri. Wa amma ayatul Luqman fafil muhsinin. Sedangkan ayat di surat Luqman tadi itu berbicara tentang orang-orang yang berbuat ihsan. Wal muhsinu huwa alladhi yuhsinu ila nafsih wa ila ghairihi. Definisi orang berbuat ihsan itu adalah orang yang berbuat baik untuk dirinya dan untuk orang lain. Kalau Anda cuma berbuat baik kepada diri sampean sendiri, maka itu bukan muhsin sampean, tapi termasuk orang yang bertakwa. Sedangkan definisi muhsin, orang yang berbuat ihsan adalah ketika ada orang yang berbuat baik untuk dirinya sekaligus untuk orang lain. Dalilnya apa? Dalilnya di surat Al-Qasas ayat ke-77. Qala ta'ala wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Berbuat ihsanlah, berbuat baiklah sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Wa qala wa bil walidaini ihsana. Syekh Fadil Sholeh As-Samiro'i ingin menunjukkan bahwa kata ihsan itu selalu dikaitkan dengan perbuatan baik yang dilakukan oleh satu individu ke orang lain selain dirinya sendiri. Contoh ketika berbicara tentang kebaikan anak kepada orang tua. Anak diperintahkan oleh Allah untuk berbuat baik kepada orang tua. Wabil walidaini ihsana. Wahai anak-anak sekalian, berbuat ihsanlah kepada kedua orang tuamu. Atau di surat Al-Isra ayat ke-7, in ahsantum li anfusikum. Jika kalian berbuat baik kepada orang lain, sesungguhnya itu sama dengan kalian berbuat baik dengan diri kalian sendiri. Ja'a fil mufradat lirraghib al-ihsanu ala wajhaini. Di salah satu kitab yang dikarang oleh ulama ahli bahasa namanya Ar-Raghib Asbihani, di kitabnya Al-Mufradat beliau berkata, ihsan itu ada dua aspek. Ahaduhuma al-in'amu 'alal ghair. Aspek yang pertama adalah memberi kenikmatan kepada orang lain. Karena itu yuqalu ahsin ila fulan. Karena itu ketika ada orang ingin memerintahkan seseorang berbuat baik kepada orang lain, dia itu perintahnya ahsin. Berbuat baiklah kamu kepada orang lain, berbuat ihsanlah kamu kepada orang lain. Oleh karena itu aspek pertama dari ihsan itu adalah memberi kenikmatan kepada orang lain. Wathani, adapun aspek ihsan yang kedua adalah ihsanun fi fi'lih wa dzalika idza 'allama ilman hasanan au amila amalan hasanan. Aspek ihsan yang kedua adalah ihsan dari sisi tindakannya. Misalkan ketika ada orang yang tahu atau mengajarkan satu ilmu yang bermanfaat, maka itu sama dengan dia berbuat ihsan. Atau ketika ada orang yang tahu suatu ilmu pengetahuan yang baik, kemudian dia melaksanakan ilmu tersebut, mengamalkan ilmu tersebut, maka itu sama dengan dia beramal hasan, dia beramal baik. Falamma dzakara fi ayati Luqman annahum muhsinun zada lahum ar-rahmah 'alal huda. Maka
karena makna ihsan itu berkaitan dengan berbuat baiknya diri kita kepada orang lain, maka Allah ketika berbicara tentang orang-orang yang berbuat ihsan di surat Luqman, Allah menambahkan kata rahmat selain kata huda. Wadzalika annahum zadu fil wasfi 'alal muttaqin bi an ahsanu ila ghairihim wa ila anfusihim fazadallahu lahum fil jaza. Kalau orang bertakwa itu pada umumnya dia cuma berbuat baik kepada dirinya sendiri. Orang dikatakan bertakwa kalau dia itu baik minimal untuk dirinya sendiri. Tapi kalau orang ingin dibilang, oh dia orang yang muhsin, dia orang yang berbuat ihsan, dia orang yang berbuat baik, berarti dia harus berbuat baik untuk dirinya sendiri plus berbuat baik untuk orang lain. Nah, karena dua hal ini berbeda, muttaqin seperti itu sedangkan muhsin itu seperti itu, maka oleh Allah balasan bagi orang yang muhsin lebih banyak daripada balasan untuk orang yang muttaqin. Karena itu Allah memakai tambahan rahmah dan huda ketika berbicara mengenai muhsin, sedangkan Allah mencukupkan diri untuk memakai kata huda ketika berbicara mengenai muttaqin. Summa innal ihsana ilal akharin innama huwa minar rahmah fazadallahu lahum ar-rahmah lima rahimu al-akharin. Kalau kita renungkan, orang berbuat ihsan kepada orang lain itu sesungguhnya manifestasi dari rahmat si orang tersebut. Karena itu Allah membalasnya juga dengan memberi rahmat kepada orang yang berbuat ihsan. Sampean bisa berbuat baik kepada orang lain, kepada orang yang membutuhkan di sekitar Anda. Teman-teman, dia bisa berbagi sebagian rezekinya di program Saudara Asuh. Bisa tergerak hatinya untuk ikut program Saudara Asuh itu karena ada rahmat dalam diri sampean. Nah, sebagai apresiasi dari Allah, Allah memberikan rahmat pula untuk orang-orang yang berbuat ihsan. Falam taktasir hadhihi ziyadah. Falam taktasir hadhihi ziyadatu lahum fid dunya bal zadallahu lahum al jaza fil akhirah aidan. Qala ta'ala lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Dan kita perlu ingat bahwa balasan rahmah bagi orang-orang yang berbuat ihsan itu tidak cuma berada di dunia saja balasannya, tapi juga nanti balasannya juga mereka dapatkan di akhirat. Dalilnya apa? Dalilnya firman Allah surat Yunus ayat ke-26, bagi orang yang berbuat ihsan maka mereka mendapatkan al-husna, kebaikan pula, waziyadah, dan tambahan-tambahan yang lainnya. Jadi balasan di akhirat nanti ada bonusnya bagi orang-orang yang berbuat ihsan. Fakama zadu fid dunya minal khair zadallahu lahum fihi fid dunya wal akhirah wal jaza min jinsil amal. Maka sebagaimana orang yang berbuat ihsan itu selama di dunia dia berbuat baik, maka Allah juga akan menambah kebaikan bagi mereka di dunia dan bagi mereka di akhirat. Karena sesungguhnya balasan itu setimpal dengan amal perbuatannya. Jadi itu alasan kenapa di surah Al-Baqarah ketika Allah berbicara mengenai orang yang bertakwa, Allah cuma memakai kata hudan lil muttaqin. Allah cuma memberi orang yang muttaqin Al-Quran itu sebagai petunjuk bagi mereka, sedangkan bagi orang yang berbuat ihsan atau muhsin, Al-Quran itu dinyatakan oleh Allah, Al-Quran menjadi petunjuk sekaligus rahmat bagi orang-orang yang berbuat ihsan. Karena kenapa? Karena mereka selain berbuat baik kepada dirinya, mereka juga berbuat baik kepada orang lain. Semoga bermanfaat dan menjadi ilmu yang
berkah untuk teman-teman sekalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.